Nah, pada slide yang berikutnya ini, yaitu kita masuk pada bahasan makrofauna tanah yang berikutnya, yaitu adalah semut tanah. Semut tanah. Adapun beberapa ciri dari semut tanah, kalau kita perhatikan di gambar ini, bahwa semut tanah memiliki ciri dia memiliki 3 pasang kaki, 3 pasang kaki. Jadi kakinya ada 3 pasang, berarti 3 kali 2 ada 6 kaki, sehingga masuk sering disebut juga sebagai hexapoda. Hexapoda yang berfungsi, kaki-kaki ini, 3 pasang kaki ini berfungsi selain sebagai alat bergerak atau sebagai kaki, juga berfungsi sebagai cakar. Di ujungnya ini ada cakar-cakarnya, ada cakar-cakarnya untuk mencakar musuhnya, dan juga untuk menangkap makanannya dan untuk mengangkut makanannya. Selain itu, ciri yang lainnya bahwa semut memiliki mata, 2 mata, dan matanya adalah mata majemuk. Ciri yang berikutnya, dia memiliki antena, antena, dan antena ini bersifat sensorik dan juga berfungsi sebagai alat peraba bagi semut, dalam mengenali jalur perjalanannya. Semut itu ada yang semut hunter, yang mencari makanan lebih awal. Sudah tahu tempat lokasi makanannya, dia mengirim sinyal ke teman-temannya, sehingga teman-temannya akan berjalan beriring-iringan mengikuti jalur yang sudah dirintisnya tadi. Apabila jalur tadi kita hapus pakai tangan atau pakai kain, maka semut yang beriringan akan kebingungan karena jalannya terputus. Berarti di jalur itu ada sesuatu yang mengantar mereka untuk mengetahui bahwa itulah jalur jalannya. Jadi ada semut yang sebagai pemburu makanan pertama, dan ada semut yang berikutnya yang beramai-ramai setelah dikasih sinyal ada makanan, mereka beramai-ramai datang dan mengangkutnya beramai-ramai. Jadi ciri hidup yang berikutnya dari semut tanah ini adalah hidupnya berkoloni. Jadi beramai-ramai bekerja sama. Nah, ini berfungsi, hidup yang berkoloni yang bekerja sama ini berfungsi selain berguna untuk bekerja sama dalam mencari makanan, juga berguna untuk membuat sarang, serta berguna dalam melakukan perlindungan diri, perlindungan diri. Nah, semut tanah ini termasuk ordo Hymenoptera dan termasuk famili Formicidae, yang terdiri dari 12.000 spesies. Jadi cukup banyak ya spesies dari semut ini, ada sekitar 12.000 spesies. Ini berdasarkan penelitian Romarta et al. Tahun 2020. Jadi ada sekitar 12.000 spesies dari semut tanah ini. Dan semut tanah ini habitatnya, dia tumbuh dan berkembang biaknya ada yang di bawah permukaan tanah, membuat lubang, rongga, dan membangun rumah di dalam tanah. Tapi ada juga yang membangun rumah di atas tanah, ditumpuk-tumpukannya sepian tanah dan berbagai bahan lainnya membentuk rumah di atas tanah. Tapi untuk yang kita bahas ini adalah yang membentuk yang hidupnya, habitatnya berada di bawah permukaan tanah dan membuat lubang atau rongga dan membangun rumah atau istananya di dalam tanah. Nah, tentunya di sini kita perhatikan bahwa ada manfaatnya keberadaan semut ini. Salah satunya dia bisa membuat rongga-rongga di dalam tanah sehingga meningkatkan porositas tanah. Yang berikutnya, kalau sudah terbentuk rongga-rongga, begitu hujan, maka rongga-rongga ini akan terisi oleh air, sehingga akan meningkatkan daya tampung terhadap air. Dan apabila air hujannya berhenti, air yang tertampung tadi sebagian
terbawa secara vertikal ke bawah, ditarik oleh gaya gravitasi bumi, sehingga rongga-rongga tadi yang sudah kosong dari air itu akan terisi oleh udara, sehingga membuat suatu aerasi yang lebih baik di dalam sistem tanah. Jadi itu selanjutnya juga bahwa keberadaan semut itu bisa memindahkan dan mencampur bahan yang ada di tanah bagian atas ke bagian bawah melalui rongga-rongga tadi, ya. Dia bawa dari atas, dia kumpulkan ke bawah, dia ambil lagi ke atas, kumpul lagi ke bawah, sehingga mencampur sistem tanah. Dan kalau kita perhatikan di lapangan ada semut berwarna hitam, dan ukuran besar, dan ada juga semut yang berwarna hitam ukuran sedang, ada juga semut yang berwarna hitam ukuran lebih kecil. Selain itu juga ada semut yang berwarna hitam berwarna merah, yang ukuran besar, ada juga yang berwarna merah berukuran sedang, dan ada juga yang berwarna merah ukuran kecil, dan ada juga yang lebih kecil lagi. Jadi sangat beragam sekali, ya, seperti diungkapkan oleh Omarta et al. Itu ada berkisar 12.000 spesies. Ada 12.000 spesies dari semut ini. Dan untuk sesuai bidang kajian kita berkaitan dengan tanah pertanian, maka bahasan kita pada semut tanah, semut yang hidup dan berkembang, yang tempat hidupnya dan berkembang biaknya di dalam sebagian atau seluruhannya di dalam sistem tanah, bisa sebagian, bisa keseluruhannya dari kehidupannya di dalam sistem tanah. Dan semut ini termasuk makrofauna tanah, yaitu semut-semut yang ukurannya lebih dari 2 mm atau lebih dari 2000 mikrometer. Jadi sekarang kita sudah mengenali, selain pada slide yang sebelumnya kita sudah membahas tentang makrofauna tanah, cacing tanah, maka pada slide ini kita sudah membahas juga makrofauna tanah, yaitu yang berikutnya, yaitu semut tanah. Dan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini kita lanjutkan bahasan makrofauna tanah yang berikutnya, yaitu milliped, atau dikenal juga sebagai kaki seribu. Ada juga yang menyebutnya sebagai dengan nama luwing. Untuk makrofauna tanah milliped ini atau kaki seribu ini, dia memiliki beberapa ciri, ya. Di antaranya cirinya bahwa dia memiliki kepala dan tubuh yang memanjang, ya. Selain kepala juga tubuh yang memanjang, dan tubuhnya ini bersegmen-segmen, dan setiap segmennya ini terdapat 2 pasang kaki, 2 pasang kaki dari setiap segmennya ini. Jadi 2 pasang kaki berarti ada 4 kaki, ya, 4 kaki dari setiap segmen ini. Jadi dia memiliki 2 pasang kaki di setiap segmen. Ini akan membedakan antara kaki seribu atau milliped ini dengan yang lainnya. Selanjutnya juga dia memiliki antena yang bersifat sensorik, ya, dan berruas-ruas, yang berfungsi juga sebagai alat peraba. Ciri yang berikutnya bahwa kaki seribu ini atau milliped ini tidak bersayap, ya, tidak bersayap. Dan kulit tubuhnya ini lebih keras dibandingkan dengan cacing tanah. Kalau cacing tanah kan lebih lembut, ya. Kalau milliped ini atau kaki seribu ini lebih keras, dan ini berfungsi sebagai pelindung dari saat-saat yang mendesak kalau ada ancaman dari luar. Jadi dia akan menggulung dan berlindung di balik segmen-segmennya ini, ya, yang lebih keras, ya, yang lebih keras. Jadi Bapak ulangi lagi, jadi kulit tubuhnya menjadi alat pelindung dari serangga pemangsa. Jadi kalau ada pemangsa lain yang ingin memangsanya, maka dia
begitu ada ancaman dengan spontan dia langsung membentuk melingkar, langsung melingkar seperti obat nyamuk gitu ya, obat nyamuk melingkar dari kecil ke besar gitu ya, dan dia berlindung di dalam ini, berlindung dari lingkaran tersebut, dari bentuk melingkar tersebut. Sehingga dia selamat dari ancaman bahaya dari luar dengan membentuk tubuhnya yang melingkar dalam formasi perlindungan diri. Nah, ciri yang berikutnya dari millipede selain tubuhnya memanjang dan berruas-ruas, bersegmen-segmen, di mana selain setiap ruasnya atau setiap segmennya memiliki dua pasang kaki, ya. Selanjutnya dia memiliki antena, dan antenanya bersifat sensorik sebagai alat peraba. Juga ciri yang berikutnya dia tidak bersayap. Dan selanjutnya millipede ini atau kaki seribu ini warnanya berwarna merah tua kecoklatan, warna merah tua kecoklatan. Nah, secara umum bahwa millipede ini atau kaki seribu ini termasuk herbivora. Artinya bahwa dia memakan sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa tumbuhan, atau memakan bahan organik. Tetapi selain itu juga ada segelintir dari millipede ini yang karnivora, yang memakan fauna kecil lainnya dengan cara menelan langsung dan mengekstrak mangsanya tadi di dalam perutnya untuk diambil nutrisinya, sisa-sisanya dikeluarkannya kembali, sisa-sisa yang bagian dari mangsanya yang tidak dapat dicernanya dikeluarkannya kembali. Jadi dia menelan langsung dan mengekstrak di dalam tubuhnya dan sisanya dikeluarkan. Dan di sini manfaat dari kaki seribu atau millipede ini bahwa dia bermanfaat dalam proses penghancuran bahan organik, ya, dalam proses perombakan dari bahan organik, sehingga dengan adanya millipede itu bahan organik akan cepat dari jaringan rantai karbon rantai panjang menjadi lebih pendek-pendek dan lebih hancur lagi, lebih halus lagi, sehingga terbebaskan hara yang terkandungnya, sehingga dia akan meningkatkan ketersediaan hara dari bahan organik tersebut. Nah, Bapak ulas lagi bahwa beberapa ciri dari kaki seribu adalah selain dia memiliki kepala, dia memiliki tubuh yang memanjang, dan tubuh yang memanjang ini bersegmen, terdiri dari segmen-segmen, dan setiap segmennya terdapat dua pasang kaki, jadi ada 4 kaki, ya, jadi 2 pasang. Dari setiap segmennya memiliki 2 pasang kaki. Dan selanjutnya dia memiliki antena yang bersifat sensorik dan berfungsi sebagai alat peraba, ya. Yang antenanya ini berruas-ruas. Dan selanjutnya bahwa millipede atau kaki seribu ini tidak memiliki sayap, ya, tidak memiliki sayap, dan kakinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar, kakinya halus, ya. Tetapi setiap segmennya ini, kulit segmennya ini lebih keras, lebih keras, dan ini berfungsi sebagai pelindung dari tubuhnya. Apabila ada ancaman dari luar, maka kaki seribu atau millipede ini atau luwing ini langsung membentuk lingkaran dan membentuk formasi. Lingkaran ini merupakan formasi perlindungan dirinya dari ancaman dari pemangsa yang datang dari luar. Apabila kondisi aman, dia akan kembali lagi berjalan. Tapi kalau kondisi tidak aman, dia langsung membentuk lingkaran, ya, lingkaran yang lebih rapat lagi dari ini baru mulai membentuk lingkaran, nanti dia membentuk lingkaran lebih rapat lagi, dan dia mantap aja di situ sampai ancamannya tidak ada lagi, ya. Kalau ancaman sudah tidak ada lagi, baru dia membuka lingkarannya, formasi perlindungan dirinya, dan baru beraktivitas kembali. Jadi itulah beberapa ciri dari millipede atau kaki seribu ini.
Dan jangan lupa bahwa secara umum bahwa fauna ini termasuk herbivora, artinya bahwa dia memakan senyawa jaringan-jaringan organik atau sisa-sisa tumbuhan, baik daun-daun dari tumbuhan. Dengan sendirinya dia berfungsi dalam merombak bahan organik, merombak bahan organik. Jadi bahan organik yang dimakannya, dihancurkannya, dan dilepaskannya dalam bentuk yang lebih halus dan juga kadar hara yang lebih tinggi. Jadi itu beberapa ciri dari makrofauna tanah yang berikutnya ini, yaitu millipede atau kaki seribu, atau juga yang nyebutnya luwing. Nah, dari sini tentunya kita sudah mulai bisa membedakan antara makrofauna tanah kaki seribu ini dengan makrofauna tanah yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang cacing tanah. Apa bedanya antara kaki seribu atau millipede ini dengan cacing tanah? Walaupun mereka sama-sama tubuhnya memanjang dan bersegmen, tetapi pada kaki seribu dia tidak terdapat klitelum, tidak memiliki klitelum. Sedangkan pada cacing tanah dia bersegmen-segmen dan memiliki klitelum. Jadi bedanya di situ. Persamaannya sama-sama tumbuhnya memanjang, sama-sama membentuk bersegmen-segmen. Jadi tubuhnya memanjang bersegmen-segmen. Itu persamaan dari kaki seribu dengan cacing tanah. Tapi perbedaannya bahwa kaki seribu tidak memiliki klitelum, tidak memiliki klitelum. Sedangkan cacing tanah memiliki klitelum. Berikutnya juga perbedaannya bahwa pada kaki seribu kulit dari setiap kulitnya ini, dari setiap segmen ini lebih keras, berfungsi sebagai alat pelindung diri, sebagai perisainya. Sedangkan pada cacing tanah kulitnya lembut, dia tidak memiliki perlindungan diri seperti kaki seribu ini. Jadi itu persamaan dan perbedaannya. Sedangkan perbedaan antara kaki seribu ini dengan semut itu jelas sekali bedanya, bahwa pada semut dia memiliki 3 pasang kaki, sedangkan pada kaki seribu atau millipede ini dia memiliki 2 pasang kaki di setiap segmen tubuhnya, 2 pasang kaki di setiap segmen tubuhnya. Jadi kakinya banyak banget, kakinya banyak sekali. Maka wajar ada pendahulu kita menyebutnya sebagai kaki seribu, binatang kaki seribu, karena kakinya sangat banyak. Kalau nggak percaya hitunglah sendiri katanya. Tapi di sini yang perlu kita ketahui bahwa membedakan antara kaki seribu dengan semut, bahwa semut memiliki kaki 3 pasang. Sedangkan pada kaki seribu dia memiliki 2 pasang kaki di setiap segmennya, dari setiap segmen tubuhnya. Sedangkan segmen tubuhnya banyak sekali nih, sedangkan satu segmennya terdapat 2 pasang kaki. Jadi kakinya sangat banyak sekali, kakinya sangat banyak. Dan juga pada kulitnya lebih keras, lebih keras, sehingga yang berfungsi sebagai pelindung diri apabila ada gangguan, ancaman dari luar, adanya pemangsa memakannya, maka dia cepat-cepat membentuk formasi pelindungan diri, yaitu membentuk lingkaran, membentuk lingkaran, sehingga cangkangnya menutupi seluruh tubuhnya, sehingga dia lebih keras, dan itu pelindungan dirinya. Apabila kondisi ancaman dari luar, gangguan dari luar sudah aman, maka dia bergerak lagi, membuka lingkarannya dan beraktivitas kembali. Jadi itu yang mencirikan makrofauna tanah millipede atau kaki seribu ini, Dan yang utama bahwa millipede atau kaki seribu ini secara umum dia adalah herbivora,
adalah herbivora. Jadi dia memakan sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa tanaman yang ada di permukaan tanah, yang ada di tanah bagian atas. Dan selanjutnya itu dimakannya, dikonsumsinya, dihancurkannya, dan dilepaskannya dalam bentuk yang lebih halus, ya, dan dengan kadar hara yang lebih tinggi. Jadi dia sangat bermanfaat di bidang pertanian, yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah, yaitu dengan keberadaannya dia akan mempercepat proses perombakan dari bahan organik hingga menjadi bentuk-bentuk yang lebih halus, yang lebih tersedia, dan membebaskan hara-hara sehingga lebih tersedia buat akar tanaman, sehingga meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Nah, Bapak rasa itu untuk makrofauna tanah kaki seribu ini atau millipede ini, dan kita lanjutkan ke slide yang berikutnya.